Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144 dari kelas Manajemen R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah kepemimpinan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dengan tema model kepemimpinan dengan dosen pengampu Dr. Idam Khalik, SE, MM. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian kepemimpinan. Suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Selanjutnya, munculnya pemimpin. Dalam teori, muncul seorang pemimpin dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, teori genetis, yaitu berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul karena dilahirkan oleh kelompok tertentu dan sejak lahir sudah membawa talenta sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, teori sosial, berpandangan bahwa seseorang pemimpin munculnya pemimpin karena disiapkan oleh masyarakat. Yang ketiga, teori eklektik, berpandangan bahwa seorang pemimpin muncul karena sudah memiliki bakat-bakat kepemimpinannya yang dibawakannya sejak lahir dan kemudian berkembang karena secara sosiologi diberi kesempatan oleh masyarakat. Selanjutnya, model-model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan kontingen Fiedler. Model ini dikemukakan oleh Fiedler. Model ini disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi kepemimpinan terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan sesuai situasi yang diharapkan. Ada 3 faktor dari model Fiedler ini, yaitu yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan, menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan, dan kemauan bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin. Yang kedua, struktur tugas. Menjelaskan sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. Yang ketiga, kekuatan posisi. Menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisi diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai-nilai dari tugas-tugas mereka masing-masing. Yang kedua, model kepemimpinan situasional. Model ini dikemukakan oleh Harley dan Blackhart. Model ini beranggapan suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal, dan pandangan yang berpendapat bahwa setiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. Ada faktor-faktor sifat dari model situasional ini, yaitu sifat bekerja yang dilaksanakan oleh unit pemimpinan, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik para pengikut. Yang ketiga, model kepemimpinan Virum-Yeton. Model ini dikemukakan oleh Victor Rum dan Philip Yeton. Model ini beranggapan gaya kepemimpinan yang harus menyesuaikan diri agar dapat mencerminkan struktur tugas dan pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Beberapa asumsi dari pengembangan model Virum dan Yeton ini yaitu, yang pertama, model ini harus dapat memberikan kepada para pemimpin gaya yang harus dipakai dalam berbagai situasi. Yang kedua, fokus utama harus dilakukan pada masalah yang akan dihadapi dan situasi di mana masalah ini terjadi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam satu situasi tidak boleh membatasi gaya yang dipakai dalam situasi yang lain. Selanjutnya, model kepemimpinan jalur tujuan. Model ini dikemukakan oleh Robert House. Model ini beranggapan pentingnya pengaruh pimpinan terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Ada faktor-faktor situasional dalam model jalur tujuan ini, yaitu karakteristik bawahan.
seperti kebutuhannya, keyakinan atas diri sendiri, dan kemampuannya. Yang kedua, lingkungan kerja yang terdiri dari tugas, sistem pengajaran, dan hubungan dengan rekan sekerja. Kesimpulan, pemimpin adalah orang pribadi yang mampu menguasai dan mengendalikan dirinya dengan baik, serta memiliki visi dan misi untuk mewujudkan tujuan bersama. Pada model pemimpinan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan membedakannya dengan yang lain. Maka seorang harus mempunyai kepekaan atas situasi yang dihadapi atau berani mengakui kesalahan dan bukan hanya perlu memahami beberapa pemikiran yang terus berkembang tentang gaya saja. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.